tidak akan pernah membiarkan kita. Ia seperti matahari yang tidak menyakiti kita pada waktu siang, bahwa Tuhan juga tidak akan membiarkan kita pada waktu malam. Tuhan setia menjaga kita baik siang maupun malam. Dia setia menjaga kita ketika kita setia kepada Tuhan. Dan kita bersyukur kita boleh melewati tahun ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Ya Bapak Ibu, malam hari ini sebelum kita mengakhiri tahun 2023, kita akan sama-sama diberkati melalui firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-121, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita akan baca silih berganti. Saya membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu membacakan ayat yang kedua. Nanti di ayat yang ke-8 kita akan baca bersama-sama. Di bawah satu perikop, Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Silakan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu bersama-sama. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu, tema kita malam hari ini yaitu Tuhan penolong yang setia. Nah Bapak Ibu, di tahun 2023 kita sudah mengisi 364 hari dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai kesibukan, dengan berbagai pekerjaan, dan berbagai karya yang kita lakukan, dan bahkan kita melakukan banyak hal di tahun 2023 ini. Dan semua itu akan menjadi kenangan yang akan kita lewati di sepanjang tahun 2023 ini. Banyak hal baik yang kita terima dan juga banyak hal yang buruk sekalipun yang kita lewati di sepanjang tahun ini. Dan tidak sedikit juga pengalaman yang berkesan yang kita dapatkan dan bisa menjadi pelajaran untuk di masa yang akan datang. Nah, namun hari terakhir ini tentunya hari terakhir, namun tidak kalah penting dari hari-hari sebelumnya. Jadi tahun ini kita sudah awali dengan doa, kita sudah awali dengan kebaikan, kita sudah awali dengan harapan-harapan, dan juga kita harus tutup itu dengan kebaikan, doa, dan juga harapan-harapan yang sama untuk di tahun yang akan datang, di tahun yang 2024. Jadi tahun ini kita lewati dengan pengharapan yang tidak ada matinya. Jadi agar dalam menyambut tahun yang baru, kita bisa mengisi kehidupan kita dengan lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, tahun baru memang menjadi rahasia bagi kita. Kita belum tahu apa yang akan terjadi di tahun depan. Lalu apakah jaminan bagi kita bahwa semua yang kita lewati di tahun depan baik adanya? Nah, Bapak Ibu, Mazmur 121 ini di sini merupakan nyanyian ziarah yang ditunjukkan umat Israel yang datang dari berbagai tempat untuk beribadah di Yerusalem, di Bait Allah. Jadi nyanyian ziarah itu mempunyai arti naik. Jadi Bapak Ibu, Mazmur ini menggambarkan perjalanan umat Tuhan saat melakukan perjalanan menuju Bait Tuhan. Jadi perjalanan ke Bait Tuhan itu mereka tidak mudah di dalam mereka menjalaninya. Jadi Yerusalem itu berada di atas perbukitan. Di atas perbukitan itu masih ada bukit yang dinamai dengan Bukit Sion. Dan di Bukit Sion itulah Bait Allah berdiri. Jadi Bapak Ibu, dengan demikian perjalanan ke Bait Allah itu sangat melelahkan. Jadi bagi kaum Israel yang tinggal jauh dari Yerusalem, kegiatan ziarah ke Yerusalem, ke tempat di mana bukit Allah berada, itu memiliki tantangan tersendiri bagi mereka. Untuk mencapai Bait Allah itu dibutuhkan semangat dan keyakinan yang teguh.
Dan di satu sisi, perjalanan panjang ini membawa semangat dan sukacita. Karena apa? Karena bagi kaum Israel, mereka ada kesempatan untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Namun di sisi lain, mereka mengalami perasaan yang was-was tatkala mereka mengetahui bahwa di sepanjang perjalanan menuju ke Bait Allah ada bahaya yang akan menghadang mereka. Jadi mereka menempuh perjalanan yang sangat sulit, melintasi alam yang tidak mudah dan bahkan terancam dalam bahaya, baik itu dari penjahat maupun dari binatang buas. Namun semua tantangan tersebut tidak mengecilkan semangat dan iman bangsa Israel untuk menghadap kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi itu para peziarah atau bangsa Israel diingatkan tentang Tuhan. Tuhan penjaga setia mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan sumber keselamatan dan pertolongan akan menolong dan memberkati mereka baik itu dalam suka maupun duka. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.